Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Anggi Prismosari dengan ujung NIM 34. Hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai linguistik forensik dan penegakan hukum, serta jenis dan struktur teks. Jika merujuk pada pendapat Hare, bahasa adalah sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, di mana terdiri dari komponen-komponen yang disusun secara sistematis dan sistemis menurut pola tertentu. Bahasa yang digunakan oleh manusia memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing, tergantung pada bidangnya. Baik itu untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, sosial, ekonomi, hukum, dan juga kepentingan-kepentingan lainnya. Berkaitan dengan fungsi bahasa dan linguistik, selama ini kebermanfaatan linguistik yang sering atau pernah kita temui adalah pada bidang pendidikan, khususnya pada praktik belajar mengajar, praktik belajar mengajar baik itu bahasa maupun praktik lainnya. Adapun perencanaan dan politik bahasa, serta linguistik patologi. Selain itu, wacana kebermanfaatan dan sumbangsi linguistik dalam masyarakat masih sangat sedikit. Padahal sesungguhnya, linguistik telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam perubahan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Bahkan saat ini, telah banyak muncul cabang kajian ilmu linguistik, baik ilmu linguistik teori maupun ilmu linguistik terapan. Seperti contohnya analisis wacana kritis, ada pula linguistik pragmatik, linguistik komputasional atau kecerdasan buatan, dan linguistik forensik. Saat ini, peran linguistik yang tengah menjadi sorotan adalah perannya dalam dunia hukum dan peradilan. Para linguis mulai dilibatkan sebagai saksi ahli dalam peradilan untuk menangani sebuah kasus dengan menggunakan ilmu linguistik. Ilmu linguistik yang kita ketahui selama ini itu adalah ilmu linguistik yang digunakan sebagai bidang bahasa saja. Namun ilmu linguistik yang digunakan dalam bidang peradilan adalah ilmu linguistik forensik. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sumbangan linguistik forensik dalam penegakan hukum. Jadi begini, linguistik forensik adalah cabang linguistik yang menganalisis dan mengkaji aspek kebahasaan sebagai alat bantu pembuktian di peradilan. Menurut McMenamin tahun 1993, ia mendefinisikan linguistik forensik sebagai studi ilmiah mengenai bahasa yang diterapkan untuk keperluan forensik dan pernyataan hukum. Sedangkan menurut Olson pada tahun 2008, linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan tindak hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan sampai perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Maka dari itu, linguistik forensik membantu dalam memahami konteks dan maksud teks yang dapat mempengaruhi hasil peradilan. Sesungguhnya ilmu linguistik forensik ini menghubungkan antara hukum dengan bahasa, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gibbons pada tahun 2007, bahwa begitu seseorang mencoba untuk memahami tanda-tanda yang dihadapinya ketika membaca suatu aturan hukum atau literatur ilmu hukum, maka orang yang bersangkutan berurusan dengan bahasa dan kegiatan berpikir. Hal ini juga tertera dalam Sugiantoro pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di bidang hukum, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, adapun putusan pengadilan, akta otentik, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan hukum, dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum. Bahkan Subiantoro mengungkapkan bahwa peran bahasa sangat diperlukan dalam rangka membangkitkan dan memupuk kesadaran manusia dalam menciptakan dan menegakkan hukum. Perkembangan kasus hukum di Indonesia nyatanya memang membutuhkan kehadiran pakar bahasa sebagai tenaga ahli, baik di ranah pidana maupun perdata. Secara umum, linguistik sangat berperan dalam dunia hukum. Ilmu linguistik dapat diterapkan pada proses penyusunan perundang-undangan. Lalu, linguistik forensik juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebahasaan yang kemudian menjadi faktor dalam kasus hukum. Seperti contohnya adalah perbedaan dalam penggunaan bahasa antara pihak termasuk dalam kasus. Dalam hal ini, linguistik forensik dapat membantu dalam menghargai bukti yang diberikan oleh sumber bahasa dan membantu dalam memahami konteks dan maksud teks yang dapat mempengaruhi hasil peradilan. Selanjutnya, permasalahan hukum di Indonesia beraneka ragam, mulai dari kasus penistaan agama, berita bohong, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, kasus pencurian, kasus bunuh diri, dan masih banyak lainnya. Pencemaran nama baik dalam KUHP disebut juga penghinaan. Pada kasus-kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu yang lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus. Misalnya, dalam proses wawancara, penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara. Atau
Ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia, dalam hal ini bisa bahasa asing ataupun bahasa daerah. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan peran atau status keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan. Lalu bagaimana dengan peran linguis sebagai saksi ahli dalam persidangan? Saksi ahli memiliki peran sentral dalam menunjang keberhasilan suatu proses peradilan pidana. Bukan hanya sekadar menonton, melainkan individu yang menyediakan wawasan teknis dan ilmiah yang memperkaya pemahaman hakim dan pihak terkait. Peran sangat berarti dalam memecahkan kompleksitas suatu kasus, terutama dalam konteks di mana penilaian mengenai aspek teknis dan ilmiah ini diperlukan. Saksi ahli bukan hanya dihadirkan sebagai sumber informasi tambahan, melainkan sebagai pihak yang memiliki kredibilitas dan pengetahuan khusus di bidang tertentu. Kualifikasi dan pengalaman saksi ahli menjadi faktor penentu dalam memastikan keberhasilan kontribusi dalam peradilan pidana. Keberadaan dianggap esensial untuk memberikan perspektif yang terinformasi, yang tidak dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang memiliki keahlian khusus. Pemilihan saksi ahli dengan kredibilitas tinggi dan integritas yang terjamin menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diandalkan.